Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Di sini izinkan kami untuk memberikan sedikit gambaran terkait pencemaran lingkungan di kawasan pesisir di Kelurahan PTAH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astuti dengan NIM J1A191. Dan saya Muhammad Akil Fikri dengan NIM J1119276. Saya Rizkita Febrini dengan NIM J1A1193101. Kelurahan PTAH secara geografis berada pada jarak sekitar 20 km dari kota Kendari. Melihat lokasi kelurahan ini termasuk kelurahan yang strategis karena selain mudah untuk dijangkau, lokasi wilayah tersebut juga berada pada jalan poros, yaitu Jalan Poros Kota Kendari Pantai Nambo. Kelurahan PTAH adalah sebuah kelurahan yang dari sekian banyak kelurahan yang berada di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Kehidupan masyarakat di kelurahan ini mayoritas nelayan dan tukang batu. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan, maka sedikit demi sedikit kelurahan ini pun mulai berbenah, ditinjau dari keadaan ekonominya, budaya, dan sosial masyarakat. Kelurahan PTAH merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Nambo pada tahun 1997 sampai 1998 yang luas wilayahnya sekitar 1.700 hektar atau 17 km bujur sangkar. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran pesisir adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang kita lihat bersama, terjadi pencemaran lingkungan di Kelurahan PTAH yang dimana laut tercemar oleh sampah masyarakat yang dibuang sembarangan oleh masyarakat Kelurahan PTAH itu sendiri. Sumber pencemaran perairan pesisir dan lautan dapat dikelompokkan menjadi 7 kelas. Yang pertama industri, limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya. Pencemaran rumah tangga dan pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dan oleh industri. Pencemaran rumah tangga terjadi terutama di lingkungan pesisir yang berada dekat dengan pemukiman. Jenis sampah yang dihasilkan ada 2 macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pesisir dan meningkatnya kegiatan pariwisata juga akan meningkatkan jumlah sampah dan kandungan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi lingkungan pesisir. Pencemaran di wilayah pesisir membawa dampak buruk bagi lingkungan di sekitar pantai. Beberapa dampak dari pencemaran di wilayah pesisir yang telah terjadi yaitu kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, kerusakan pantai, dan kematian sumber daya hayati. Selanjutnya penanggulangan. Menurut Jeffers tahun 1978, strategi penanggulangan kerusakan dan pencemaran di daerah pesisir dan laut ada 3, yaitu strategi pencegahan, strategi pengendalian, dan strategi pengelolaan. Strategi pencegahan meliputi analisis dampak lingkungan yang pada dasarnya merupakan proses dan prosedur untuk memprediksi dampak ekologis dan sosial dari suatu proyek pembangunan, sehingga selanjutnya keputusan tentang alternatif proyek-proyek dan lokasi serta pilihan desain proyek dapat dibuat. Dan kajian bahan kimia berbahaya yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam studi manufaktur dan pengembangan bahan kimia beracun dan berbahaya seperti pestisida dan bahan kimia industri. Strategi pengendalian meliputi pengendalian kualitas lingkungan laut dan pengendalian emisi atau sumber pencemaran. Dan yang terakhir, strategi pengelolaan meliputi pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah pesisir secara terpadu. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pencemaran lingkungan pesisir di kawasan pesisir Kelurahan PTAH Kota Kendari. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan sampai jumpa di lain kesempatan.